warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Kelembagaan, saya hanya ingin memulai ke apakah Bapak Ibu yang sekarang ini yang dibantu dengan BLK komunitas ini sudah paham dengan keberadaan gedung kita. Kenapa saya mulai dari sana? Karena jangan sampai kalau misalnya hanya penambahan gedung, buat apa kita berikan nama BLK, Balai Latihan Kerja. Tinggal kita tambah ruangan, tambahkan jumlah peserta di pesantrennya. Tapi tadi sudah digambarkan bahwa BLK komunitas ini adalah membantu pemerintah dalam penanggulangan pengangguran. Namun ada yang lebih penting sebenarnya adalah arah pengembangan. Next. Oke. Yang lebih penting sebenarnya adalah arah pengembangan kompetensi tenaga kerja. Jadi dalam keberadaan BLK kita ini harus kita bedakan dengan keberadaan lembaga kita yang sebelumnya, bahwa fungsinya adalah lebih spesifik. Dengan satu gedung ini bisa kita harapkan bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita melihat tadi bahwa lembaga kita, BLK komunitas ini tujuannya adalah dalam membantu hal dalam pembangunan dan pertingkatan ekonomi masyarakat. Dari sana ada dua arah. Pertama adalah ke arah apakah kita mau memasukkan mereka ke dunia industri atau menjadikan mereka berwirausaha. Jadi dalam hal menyusun program nantinya, kita tidak hanya langsung menyusun program sesuai dengan kebutuhan, tapi kita harus tahu dulu arahnya nanti pelatihan kita ini kita mau ciptakan apa? Mau memasukkan ke industri atau mereka mau berwirausaha? Nah, jadi dalam hal ini apakah dia berwirausaha atau masuk ke dalam dunia industri? Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Jika dia akan masuk ke dunia industri, berarti tenaga kerja yang dibutuhkan harus kita lihat setiap sektornya. Mau masuk ke sektor apa? Kemudian melihat level jenjang kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian kapan tenaga kerja itu dibutuhkan? Ini yang sangat penting, kapan tenaga kerja itu dibutuhkan. Dalam hal melihat kebutuhan, jangan sampai kebutuhannya itu 3 tahun, totalnya kita melatihnya sampai kebutuhannya hanya setahun, tapi kita melatihnya sampai 3 tahun. Makanya kenapa saya katakan kurikulum perubahan yang terjadi di sektor industri itu kalau misalnya waktunya butuhnya cepat, tidak bisa kita jadikan kurikulum pendidikan. Kenapa? Kalau kita jadikan kurikulum pendidikan, misalnya kebutuhan 1 tahun, kalau pendidikan kan sampai kelas 3 sampai 3 tahun, tamat 3 tahun, pasarnya sudah terisi. Jadi dalam memetakan ini harus kita lihat ranahnya, yang mana kita jadikan pelatihan, yang mana ranah yang masuk ke dalam pendidikan. Nah, karena kita BLK komunitas ini adalah ranahnya dalam pelatihan, berarti kita melihat kebutuhannya sampai kapan, supaya dalam menyusun program tidak berulang kita susun program, kita sudah sediakan tenaga peserta didik kita yang kita latih, tapi setelah dilatih dia punya kompetensi, tapi tidak bisa masuk ke dunia. Kenapa? Karena kebutuhan itu sudah tidak terpenuhi. Kemudian kalau dalam dunia usaha, seperti yang disampaikan Pak Direktur Lela tadi, adalah kita harus melihat potensi wilayah. Ya, potensi wilayahnya
Ya saya tahu Bapak Ibu di sini sudah mengajukan kejuruannya. Kadang kejuruan sudah berjalan, totalnya potensi wilayahnya ternyata. Contoh, misalnya kejuruan DLK-nya sekarang TIK. Tiba-tiba pas melihat kebutuhan, ternyata potensi wilayah kita adalah pertanian. Jangan langsung down Bapak Ibu. Kenapa? Kalau begitu nanti gimana caranya? Kejuruan saya kan sudah terlanjur mengambil kejuruan TIK, tapi kebutuhannya itu. Apa yang kita lihat? Potensi wilayahnya pertanian, tapi pasti ada permasalahan di sana. Contoh, pertanian selama ini memasarkan hasilnya pakai konvensional enggak? Kalau konvensional berarti kita bisa sebagai lembaga pelatihan yang bergerak di bidang TIK, pelatihan yang bisa kita gunakan adalah pelatihan digital marketing supaya bisa memasarkan produk sehingga membantu permasalahan yang terjadi sesuai dengan potensi wilayah. Oke, next lagi. Ini saya kira sudah kita lakukan bersama. Next saja. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini memang sedikit, tapi yang kita harus rubah ini, bahwa dalam menyusun program yang selama ini yang terjadi bukan hanya di BLK komunitas, tapi di lembaga pelatihan kerja kita adalah yang dilihat pada saat menyusun program adalah satu, banyaknya minat peserta pelatihan. Karena minat pesertanya banyak TIK, dibukalah kejuruan TIK. Karena banyak minatnya peserta otomotif, dibukalah otomotif. Tahu-tahunya setelah dilatih, pasar tidak ada. Akhirnya apa? Mubazir anggaran yang kita gunakan. Ya, yang pertama itu tadi ya. Jadi jangan melihat lagi berdasarkan minat peserta. Yang kedua, ada yang melihat berdasarkan kemampuan instruktur. Karena instrukturnya cuma mampu mengajarkan ini, dibukalah pelatihan itu. Pasarnya tidak ada, kembali lagi mubazir apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang dimiliki. Oh, prasarana saya cuma ini, jadi saya cuma pelatihannya ini. Contohnya pasar tidak butuh, akhirnya kembali lagi tidak. Yang berubah adalah sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kebutuhan pasar. Jadi kita harus melatih berdasarkan kebutuhan pasar. Kalau instruktur kami tidak punya, bisa ada program kerjasama. Silakan bekerja sama dengan lembaga yang sudah memiliki instruktur tersebut. Alat kami tidak punya, banyak bisa kita bermitra dengan industri untuk alat. Karena jangan sampai kita dapatkan pekerjaan baru biasanya muncul adalah pekerjaan mengikuti pelatihan. Itu pekerjaan baru karena mungkin pelatihannya ada wasaku dan sebagainya. Akhirnya tidak usah kerja, ikut pelatihan saja. Gitu ya. Kemudian lanjut. Oke. Ini lanjut aja. Slide berikutnya. Next lagi. Oke. Muatan program kurikulum, ya. Muatannya itu harus kita berikan soft skill. Saya yakin lah kalau di Perlantai dan di lembaga keagamaan soft skillnya sudah pasti nomor 1. Kemudian ada technical skill yang akan kita berikan tentang kemampuan. Technical skill berdasarkan tadi ya, potensi wilayah dengan sektor yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting lagi adalah K3-nya. Kemudian ada digital skill yang sekarang lagi tren dengan digital teknologi. Oke, lanjut next slide terakhir. Nah, jenis yang ada di Stankom sekarang ini, jenis pelatihannya ada pelatihan yang namanya institusional, pelatihan yang diselenggarakan di tempat Bapak Ibu, kemudian pelatihan MTU yang mendatangi daerah-daerah, kemudian pelatihan kerja dunia usaha dan dunia industri. Pelatihan kerja menengah tinggi ini biasanya kita kenal dengan pelatihan teknisi, kemudian pelatihan berdasarkan permintaan, tailor-made training. Inilah yang kita programkan untuk kedepannya, dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa tindak lanjut di diskusi. Sekira demikian Pak Ses, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat beliau.